Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung, selamat datang di channel sekeliling kita 7 Triple. Bersama saya Muhammad Syahrim. Kita mencoba cari-cari tahu, cari manfaat, belajar yang ada di sekeliling kita, agar kita dapat manfaat dari apa yang kita tahu, teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan rezeki lahir, rezeki batin yang berkah, teman-teman. Ya, dari tadi teman-teman melihat ya, di belakang saya ini gambar apa ya? Ya, di belakang saya. Ya, betul sekali teman-teman, karena tidak asing lagi, yaitu pohon bambu, teman-teman. Kali ini kita akan sedikit mengenal tentang pohon bambu, teman-teman. Nanti kita akan bagi menjadi 5 segmen ya, teman-teman, agar mudah kita ingat dan kita pahami, teman-teman. Namun sebelumnya, bagi yang baru saja melihat video ini, silahkan subscribe ya, dan juga like, komen, memberi tambahan-tambahan, mungkin masih ada yang kurang, teman-teman, agar channel ini bisa terbangun bermanfaat bagi kemaslahatan negeri, bangsa negeri ini, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan apa saja segmen yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu sekilas mengenai pohon bambu, teman-teman. Yang kedua, manfaat pohon bambu secara umum, secara global, teman-teman. Yang ketiga, manfaat pohon bambu secara khusus dari sisi konservasi alam. Kemudian yang keempat, teman-teman, yaitu posisi ya, area tanam. Ya, area tanam ini ada 2 macam. Bagaimana yang paling relevan pohon bambu ini ditanam, yang paling cocok untuk konservasi alam ya. Dan juga yang kedua, yang kurang cocok bahkan membahayakan. Tempat seperti apa? Nanti ada contoh-contohnya di video ini ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman, yaitu bagaimana cara pengembang biakannya pohon ini. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. Baiklah teman-teman, untuk segmen yang pertama kita akan mengenal sedikit mengenai pohon bambu. Teman-teman sekalian, ternyata pohon bambu di dunia ini yang sudah teridentifikasi ini sebanyak 75 jenis ya. Jenis artinya ya marga, kelompok, golongan. Ya, ini ada 75. Di antara 75 ini yaitu ada 5.000 jenis, teman-teman. Tapi kalau di Wikipedia itu mungkin agak terlambat ya, mas 1.000 ya. Ya. Kemudian teman-teman ya, dari itu di Indonesia ini, sementara di Indonesia ada 125 jenis, teman-teman. Sedangkan di sekeliling saya ini yang saya kenal, yaitu satu pohon bambu petung atau petung, pering petung, ori, pohon bambu ori. Di sini mengatakan ori banyak durinya itu, yang bisa ya, tinggi-tinggi itu. Kemudian bambu hitam, bambu hijau itu namanya nggak tahu yang paling banyak itu ya. Kemudian bambu Jawa, kampung sini namanya Jawa, lainnya nggak tahu. Atau bambu tali kalau nggak salah ini. Kemudian yang keenam, kuning itu, kuning atau gading, pring gading, pohon bambu gading. Kemudian pohon bambu ampel yang 7 ini ya. 8 yaitu uluh ya, uluh ya.
Ya, mungkin masih ada tambahan, silakan ya. Ditambah ini yang ada yang saya kenal ya di sini ya. Nah, teman-teman, uniknya, spesialnya pohon bambu ini dalam masa pertumbuhan ini di antara semua pohon menurut catatan ya, menurut berbagai sumber ini paling cepat ya. Nggak ada yang membalapnya. Dalam pertumbuhannya dalam sehari itu sampai modot nih bahasa Jawa ya. Tumbuhnya itu sampai 60 cm bahkan lebih, tergantung kesuburannya tanah itu ya. So many dreams, yeah, in my life. I feel a lot of feelings in my life. We dream. Cause we don't be satisfied for what we have. Kemudian segmen berikutnya teman-teman, yaitu manfaat pohon bambu secara global teman-teman. Secara global pohon bambu ini banyak yang kita kenal, yaitu dijadikan menjadi beberapa kelompok ini kemanfaatannya. Yang pertama dijadikan menjadi keperluan pertanian ya, mulai dari pupuk cair maupun pupuk padat teman-teman. Ini bisa dijadikan ya dari ujung daun sampai batang sampai akarnya, ini bisa. Dan juga peralatan pertanian teman-teman ya, cobel dan sebagainya. Kemudian teman-teman, yaitu yang kedua bermanfaat untuk bahan bangunan, ini proyek bangunan ya, dari rumah, jembatan, pagar dan lain sebagainya. Banyak sekali ini kemanfaatannya ya. Yang ketiga teman-teman, manfaat pohon bambu ini sebagai perabotan rumah tangga ya, jadikan wadah-wadahan, itu hampir bisa ya, apa semuanya ya, termasuk ini untuk bahan bakar, apalagi ini bahan bakar paling gampang ini ya. Kemudian manfaat berikutnya menjadi mebel ya, bisa jadi kursi ya, kusen, meja, lemari, ini juga bisa teman-teman. Nah, manfaat berikutnya teman-teman, pohon bambu ini bisa dijadikan hasil karya seni. Jika nasibnya bocor bisa mahal ya, bisa mahal ini terjual ya, dijadikan sebagai aksesoris. Kemudian manfaat pohon bambu ini teman-teman, yaitu sebagai cagar alam ya, sebagai hutan lindung ya. Masuk yang terakhir yaitu lain-lain ya, dan lain-lain untuk menunjang keperluan-keperluan yang lainnya ya, bahkan bisa dimasak ya, ini rebungnya ini ya. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. Your dreams. Nah teman-teman, segmen berikutnya manfaat pohon bambu secara khusus, yaitu dari sisi konservasi alam. Ini manfaatnya diantaranya yaitu mencegah kelongsoran ya, mencegah kelongsoran atau erosi ini, walaupun nanti ya ada tempat-tempat tertentu yang tidak mampu ditanggulangi dengan tanaman bambu ini, nanti ada nanti ya. Kemudian juga bisa memperbaiki udara, memperbaiki kualitas udara ini menjadi lebih segar ya. Berikutnya yaitu bisa menyerap zat-zat, sisa-sisa zat-zat kimia yang berbahaya, kimia buatan ya. Ini akan dinetralisir teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu bisa menyimpan air atau menghasilkan air sebanyak 40% di antara faedah konservasi alam itu tadi teman-teman ya. Ya,
Baiklah teman-teman, sekarang menginjak segmen yang keempat. Ini juga sangat penting, sangat menentukan kalau kita ingin menanam secara standar ya, standar. Adapun teman-teman ingin bebas menanam di tempat ya silahkan, karena ingin hobi ya. Ya, berdasarkan ya video-video, sambil melihat video-video ini kita melihat bagaimana ya. Yang pertama teman-teman, ini yaitu kalau tempatnya ya datar, apalagi datar ya, datar. Terus seperti di video ini ada sepanjang aliran parit ya yang aktif, tapi ini sudah tidak aktif. Sementara datar seperti ini, walaupun ini lapisan dengan tanahnya ini antara yang permukaan tanah sampai bebatuan masih dalam, ini tingkat keerosiannya tidak begitu berarti. Artinya ini sangat cocok sekali ya, seperti ini ya di video kali ini teman-teman ya. Nah, bisa lihat-lihat ya, seperti ini contohnya, ini sangat kuat sekali semacam ini. Berikutnya teman-teman ya, yaitu ditanam di seputar area rumahan atau tempat-tempat tertentu di mana tidak ada alirannya, tidak ada aliran air ya, di kanan kirinya tidak ada aliran atau parit ya. Parit ini ya paling cocok ini, otomatis tidak ada, alam tidak akan rusak ini ya. Atau di pinggiran seperti ini yang tempat aliran air parit-parit yang hanya kecil, ini ya cocok teman-teman ya. Kemudian berikutnya teman-teman, seperti di video ini ya, ini sejak kecil saya sudah kesini, ini ya, ini ada parit. Dulu ini aktif terus ya, karena sekarang ada penyusutan ya, pengurangan dari air ini. Ini lapisannya, ini tanahnya ini hanya sekian senti saja, kemudian di bawahnya sudah lapisan padas ya, padas. Di pinggirnya ini ditanami bambu seperti ini ya, sangat cocok sekali, karena ini walaupun ada tingkat erosi tapi juga tidak signifikan ya. Silahkan ya, seperti ini. Kemudian sepanjang sungai, aliran sungai yang modelnya lapisannya banyak bebatuan, ada padas, ada variasi ya. Ya, semacam ini juga lebih bertahan. Ini ada pohon bambu ori. Kemudian yang kedua, ini area yang kurang cocok, bahkan membahayakan ya, seperti di video ini teman-teman. Kita melihat ya, ini karena di dam ya, ini ada pengecualian kalau di aliran tempat seperti ini, aliran air seperti ini, terus ya ada damnya seperti ini ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini sudah rusak, sampai ini tumbuh di tengah-tengah ya, ini anjlok karena sudah dipenuhi walet ya, lumpur. Ini jadinya kelihatan datar-datar saja. Tapi kita melihat berikutnya ini, ada dam lagi nanti. Ini kerusakannya seperti ini, apalagi teksturnya tanah ya, itu mudah hancur. Dan ini lapisannya teman-teman dengan tanah ini masih jauh, termasuk ini di tempat ketinggian. Ini sebenarnya juga ini aliran airnya yang hanya waktu deras-derasnya saja ya, ini cukup gede kalau musim hujan.
rumah saya ya, juga saudara-saudara ya, kita akan lihat jurangan yang sangat terdalam ini. Sejak kecil saya sudah rusak ini ya, bahkan sampai bermeter-meter, kurang lebihnya berapa sekarang panjangnya ya, itu ya hampir 200-an ya, 100-an meter ya, kali-kaliku. Bahkan kalau yang di bawah ini teman-teman, yang jalur bawah ini kuburan itu sampai ya, tengkoraknya sampai kelihatan ya, nah, terkikis ya, air erosi yang sudah terlanjur sebenarnya ini. Dan ini ada damnya, ini sebenarnya sudah ya terlambat ya di masa Jokowi ini, alhamdulillah ya ini. Namun demikian ini baru-baru ya ini tingginya ini kurang lebih yang sebelah, yang tinggi dekat rumah itu 10-an meter. Kalau yang berat ini ya ketinggiannya kurang lebih 4 meter teman-teman ya. Kita lihat ya terus contoh-contohnya, bisa menjadikan rujukan yang mau menanam bambu, atau mungkin yang sudah berpengalaman profesional tempat seperti ini agar enggak longsor. Bambu dipadukan dengan apa ya yang cocok ya, saya belum begitu melihat apa yang paling cocok. Kalau tekstur tanahnya seperti ini, maksud saya ini baru lapisannya, ini tanah ini kan teman-teman, itu ada humusnya sekian persen saja yang gembur artinya, kemudian sekian sentimeter itu sudah tanah liat yang ya itu mudah hancur itu loh ya, kuning-kuningan ya. Belum ada bebatuan, ini juga tempat ketinggian sebenarnya ya. Ya, ini kita lihat dalam, ini tempat bermain saya waktu kecil, belum seperti ini, banyak pohon bambu yang anjlok ya di sini ya. Ini dekat dengan rumah, bahaya ya. Kita susuri bagaimana ya. Ya, ini walaupun kelihatannya pohon bambu ini, seputaran pohon bambu ini tanahnya kelihatan kuat, sebenarnya ini gembur teman-teman ya. Ya gembur ya. Dan ajaibnya kalau di sekeliling radius tertentu pohon bambu ini, di sekelilingnya kalau ditanami tanaman secara umum Pak, tanaman pangan, hortikultura, sayur-sayuran ini kurang cocok. Nah, kalau dekat-dekat akan dikalahkan, kecuali rempah-rempah, jahe, kunyit, temulawak, garut, nah, porang, ini ya lumayan bisa teman-teman ya. Bisa kita melihat contoh-contoh di alam juga ada ya. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. Ya teman-teman, segmen berikutnya, segmen yang terakhir yaitu bagaimana cara pengembang biakan memperbanyak tumbuhan bambu ini ya. Ini ada dua cara nanti, yaitu secara vegetatif teman-teman, yaitu terbagi dua macam. Ini pengembang biakannya artinya secara alami dan dengan bantuan manusia ya. Yang secara alami karena jenis akarnya ini akar rhizoma ya, akar rimpang ya. Rimpang rhizoma ini nanti akan tumbuh dari peranakan-anakan, tumbuh seperti ini. Kalau dibiarkan nanti bisa ada rebungnya, kemudian tumbuh seperti itu ya. Ini atau akar tinggal teman-teman ya. Itu yang paling mudah. Kalau ingin memindahkan teman-teman, ini caranya kita menebang pohon yang sudah cukup tua ya, mungkin 1 tahun lebih ya ke atas. Kita potong mungkin 1 meter, setengah meter ya, tapi jangan kebalik ya. Ya ini sistem stek ya. Stek ini ditancapkan ya, syukur-syukur tanahnya pilih yang subur ya, yang subur itu lebih baik.
Dan apalagi kita juga memperhitungkan tidak sembarangan ya, seperti di contoh-contoh di video tadi teman-teman ya. Ya cukup mudah teman-teman ya. Sometimes in life we feel helpless when we're alone. There's so much darkness, but we forget what Allah taught us, that we are strong when we help each other. Berikutnya teman-teman kita akan melihat dari video yang ini sampai insya Allah ke sungai ini nanti ya, ke sungai, teman-teman, ke sungai itu kualitasnya bagaimana ya. Ya dari yang sekitar rumah seperti ini belum, tidak ada terjadi kerusakan ya, hanya erosi yang kecil-kecilan saja. Semakin kita ke bawah ini memang tidak, masih kewalahan ya, pohon bambu ini kewalahan kalau menjurang-jurang, sementara lapisan di bawah tanah ini masih jauh dengan padas seperti tadi atau bebatuan. Nah, kita bisa lihat ya, silahkan. Then all our pains worth every penny, each day and night. Let's pray to our Lord that we can fight all forms of sorrow. This pain that you feel, we all feel the pain the same, and we will be standing here together forever. No matter what life will throw, we can conquer if we stand together. So let's stand together forever, inshallah. What you're feeling has a meaning, so keep believing. Let's talk healing. Oh ma, do not worry, your tears are heard by the Almighty. This pain that you feel, we all feel the pain the same, and we will be standing here together forever. No matter what life will throw, we can conquer if we stand together. So let's stand together forever, inshallah. Teman, video kali ini mengenai pohon bambu, mungkin teman-teman masih ada yang tercacar ya ini ya teman-teman ya. Ya penjelasannya silahkan ditambah komen-komen di kolom komentar ini, dan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When we help each other, this pain that you feel, we all feel this pain the same, and we will be standing here together forever. No matter what life will throw, we can conquer if we stand together. So let's stand together forever, inshallah. Oh Lord, as long as you're with us, please, then all our pains worth every penny, each day and night. Let's pray to our Lord that we can fight all forms of sorrow. This pain that you feel, we all feel the pain the same, and we will be